Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat hidup dan nikmat waktu dan nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besarnya nikmat yang tentunya tidak semua orang Allah berikan kepadanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman, alhamdulillah saya sekarang ini lagi di Turki kebetulan, karena transit selama 3 hari sebelum saya pulang pergi ke Yaman. Untuk mengisi waktu agar lebih bermanfaat, kita sedikit kaji apa hukumnya bersafar ke negeri orang-orang kafir, dan apa saja tinjauannya, dan bagaimana keharaman dan hadis-hadis dari Nabi yang melarang kita agar tidak tinggal di negara kafir. Yang jelas, Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Al-Syekh pernah ditanya tentang masalah bersafar ke negeri kafir. Misalnya pergi ke Eropa atau pergi ke Amerika dan lain sebagainya. Apa sih hukumnya? Syekh menjawab, Alhamdulillah, in kana yaqdiru ala izhari dinihi wa la yuwalil musyrikin jaza lahu dzalik. Syekh pernah ditanya, apa sih Syekh hukumnya safar ke negeri kafir, tujuannya untuk tijarah atau buat perdagangan? Beliau menjawab, alhamdulillah, jika dia alhamdulillah in kana yaqdiru ala izhari dinihi wa la yuwalil musyrikin, jika dia mampu untuk menampakkan agamanya dan tidak berloyal dan bersahabat dengan orang-orang musyrik di dalamnya ketika dia bersafar tersebut, jazalahu dzalik, maka safar yang demikian adalah boleh. Apa itu syaratnya? Pertama, dia bisa izharuddin. Apa itu izharuddin? Nanti kita jelasin. Yang kedua, dia tidak menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai sahabatnya. Ini 2 syaratnya yang pertama. Faqad safara ba'du sahabati ka Abi Bakrin wa ghairihi minas sahabah ila buldanil musyrikin li ajli tijarati wa lam yunkir dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Ahmad fi musnadihi wa ghairihi. Maka sungguh sahabat Abu Bakar dan selainnya pernah pergi bersafar ke negeri orang-orang musyrik, negeri orang-orang kafir, dan Nabi tidak pernah mengingkari hal tersebut. Mereka pergi ke negeri orang-orang kafir untuk tijarah, untuk perdagangan, dan Nabi tidak pernah mengingkari hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan selainnya. Wa in kana la yaqdiru ala izhari dinihi wala ala adamil muwalatihim lam yajuz safaru ila diyarihim kama nassa ala dzalikal ulama. Dan adapun jika dia tidak mampu melakukan izharuddin dan tidak mampu
meniadakan loyalitas dan persahabatan dengan orang-orang kafir di negeri tersebut, lam yajuz as-safaru ila diyarihim kama nasala dzalika ulama. Maka yang seperti ini udah nggak boleh safar ke negeri orang-orang musyrik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa aidan faqad yajurruhu dzalika ila muwafaqatihim. Nah, ini juga sebab-sebab dari larangan ketidakbolehan pergi ke negeri orang-orang kafir jika dia tidak bisa izharuddin dan nggak bisa menjadikan orang musyrik sebagai sahabat. Wa aidan faqad yajullu dzalika ila muwafaqatihim wa irdaihim kama huwal waqi'u katsiran mimman yusafiru ila buldanil musyrikin. Dan bisa jadi pula ya, karena sebab-sebab yang udah disebutkan itu ya, pergi ke negeri orang-orang kafir bisa menyeretnya untuk menyetujui kekufuran-kekufuran mereka di negeri-negeri tersebut, atau meridhoi kekufuran-kekufuran mereka di negeri-negeri tersebut. Kama huwal waqi'u katsiran mimman yusafiru bila biladil buldanil musyrikin. Kama sebagaimana yang terjadi, kebanyakan yang terjadi di dunia ini bagi orang-orang yang bersafar ke negeri orang-orang musyrik. Ini yang pertama, yaitu apa hukumnya safar ke negeri orang-orang musyrik dengan tujuan tijarah. Pertanyaan yang kedua kepada Syekh Sulaiman bin Abdullah di sini disebutkan, ya. Pertanyaan kedua adalah hal yajuzu lil insan an yajlisa fi baladil kuffar wa sya'irus syirki zahiratun li ajli tijarati amla. Boleh enggak orang itu bermukim di negeri orang-orang musyrik padahal syiar kesyirikan dan kekufuran tersebut sangatlah jelas di negeri tersebut, walaupun itu tujuannya dia bermukim untuk perdagangan atau enggak, bukan selain untuk perdagangan, misalnya buat jalan-jalan misalnya. Apa hukumnya? Syekh menjawab, huwal jawabu 'anil lati qablaha sawa'un wala farqa fi dzalika baina daril harbi wa daris sulhi. Nah, jawabannya sama seperti jawaban sebelumnya, yaitu boleh dan gak ada bedanya antara darul harbi dan darus sulhi, antara negeri kafir harbi atau negeri kafir dan gak ada bedanya antara daril harbi dan dar as-sulh, artinya negeri perdamaian gitu ya. Fakullu baladin la yaqdirul muslimu ala izhari dinihi fiha la yajuzu zalika as-safaru ilaiha. Maka setiap negeri yang seorang muslim itu tidak mampu melakukan izharuddin di dalamnya, maka nggak boleh safar kepadanya. Di sini Syekh menjelaskan yang tadi saya belum sempat jelaskan antara daril harbi wa daris sulh. Jadi yang namanya orang kafir itu ada yang namanya kafir harbi dan ada kafir yang mereka ini tidak memerangi kita. Nah, ini tadi yang yang belum saya jelaskan dan saya langsung melanjutkan tadi. Baina daril harbi wa daris sulhi. Baik itu dia darul harbi yang negeri orang kafir yang memerangi umat Islam, atau darus sulhi yang mereka ini tidak memerangi orang-orang Islam, ya. Itu dia. Itu sama saja hukumnya. Bermukim di negeri orang-orang kafir adalah boleh hukumnya jika dia mampu izharuddin dan tidak memberikan loyalitas dan persahabatan kepada orang-orang musyrik. Yang kedua, yang kedua? Sekarang kita mau jelaskan apa itu dawabitnya izharuddin, apa itu tinjauan sehingga seseorang itu telah melakukan izharuddin, ya. Telah berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Bultain, ya, di dalam dinukilkan di dalam Durrah As-Saniyah, ya. Ketika beliau menjawab soal yang datang kepada beliau, beliau berkata, "Wa ma dzakartu min hali man yakunu baina dhahrana al musyrikin fa in kana yaqdiru ala izhari tauhid bihaitsu yudhiru lahumul qawla bi anna hadhihi al umur syirkiyah
allati tuf'alu 'inda al-quburi wa ghairiha batilun wa dhalalatun. Dan apa yang telah aku sebutkan dari status orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik, maka jika dia mampu menampakkan tauhid, yaitu dengan menampakkan perkataan bahwasanya perbuatan-perbuatan syirik ini adalah kemungkaran, adalah kebatilan dan kesesatan. Wa ana bari'um minhu wa mimman yaf'aluh, dan aku telah berlepas diri dari siapa saja yang melakukannya dan dari perbuatan tersebut. Famithlu hadza la tajibu alaihi al-hijrah. Maka orang-orang yang mampu melakukan hal ini maka tidak diwajibkan baginya hijrah. Wa in kana la yaqdiru ala dzalik ma'tiqadi butlanihi wa annahu syirkul azim fa hadza taraka wajiban alaih. Jika dia itu tidak mampu melakukan izharuddin atau menampakkan permusuhan pada kesyirikan, tapi dia itu masih meyakini batilnya perbuatan kesyirikan tersebut, ya, fahadza taraka wajiban alaih, maka ini dia telah meninggalkan kewajiban atasnya, sehingga wajib hijrah bagi orang yang tidak mau izharuddin, ya, tidak mampu izharuddin. Nah, jadi dijelaskan di sini izharuddin adalah menampakkan tauhid, ya, memberikan loyalitas kepada tauhid, memberikan loyalitas kepada umat Islam, dan menampakkan permusuhan kepada kesyirikan dan orang-orangnya. Contohnya yaitu adalah orang-orang yang menampakkan kejelekan-kejelekannya kesyirikan. Itu contohnya. Contoh apa? Tata caranya, ya. Tata cara izharuddin adalah dengan menjelek-jelekkan dinnya orang-orang musyrik. Misalnya, itu berhala adalah sesembahan yang batil. Itu orang-orang yang minta di kuburan adalah orang-orang sesat. Saya berlepas diri darinya. Nah, ini namanya izharuddin, menampakkan permusuhan dan menampakkan tauhid dan menampakkan loyalitas kepada tauhid dan memusuhi syirik dan para pelakunya. Ini namanya izharuddin. Adapun jika dia berada di suatu negeri, dia berkata seperti itu, maka dia akan dipersekusi, akan dikucilkan, akan disiksa, maka wajib baginya hijrah dari negeri tersebut, ya. Jadi begitu tata caranya, yaitu dengan menampakkan bahwasanya kita ini benci syirik. Pokoknya syirik ini batil, syirik ini sesat, syirik ini sesuatu yang Allah murkai, dan saya berlepas diri dari kalian dan dari perbuatan kalian. Jika dia bisa berkata seperti itu, misalnya di tempat umum atau di ceramah-ceramah, atau mungkin dia mengajak orang lain untuk berkata tersebut, dia terang-terangan menunjukkan hal tersebut, dan dia tidak dipersekusi, tidak dikucilkan atau tidak disiksa, maka tidak wajib baginya hijrah. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika dia mampu mempengaruhi orang musyrik dengan menampakkan dengan izharuddin tersebut, maka lebih afdal dia tinggal di negeri kafir tersebut. Itu yang pertama, yaitu bagaimana kadar dan tata cara izharuddin. Yang kedua, pertanyaan yang paling umum, apa sih itu negara kafir? Negara kafir itu takarannya apa? Gimana kita tahu ini negara kafir, ini negara Islam? Gimana kita tahu ini negara yang musyrik, ini negara tauhid, gitu. Oke, kita lihat di sini perkataannya Syekh Ishaq bin Abdurrahman. Syekh Ishaq bin Abdurrahman pernah ditanya tentang hukum pergi ke negerinya orang-orang musyrik. Maka beliau menjelaskan di sini, bagi negeri musyrik yang tampak di dalamnya syiar kekufuran, walakin laisa kaman aqama baina dhahranil musyrikin yashhadu ma hum alaihi minal kufril jali al bawahi. Nah, di sini belum menjelaskan tentang status orang yang tinggal di negeri orang-orang musyrik, di tengah-tengah orang-orang musyrik, yang dia itu menyaksikan apa? Ini yang pertama beliau sebutkan, ma hum alaihi minal kufril jalil bawah. Yang orang muslim itu melihat kekufuran yang jelas, yang sangat terang benderang, itu adalah kekufuran yang jelas. Orang muslim tinggal di negara kafir, dan di situ kelihatan kekufuran-kekufuran itu sangat jelas di negeri tersebut. Ya, sangat jelas. Baik itu penyembahan pada berhala, baik itu salib-salib, baik itu
hari raya mereka, atau baik itu tradisi dan budaya mereka. Ini yang pertama, yaitu kekufuran yang sangat jelas, yaitu syiar kesyirikan itu tersebar dan menjadi umum di negeri tersebut tanpa adanya nahi mungkar atau orang-orang yang mengingkari perbuatan tersebut. Artinya syiar kekufuran ini dia mempunyai kekuatan di negeri tersebut. Artinya tidak bisa dicegah atau dinahi mungkar perbuatan tersebut. Maka ini kriteria negara kafir yang pertama, yaitu syiar kekufuran dan kesyirikan itu sangat jelas di negeri tersebut. Sangat jelas. Ya, ini yang pertama, kriteria negara kafir. Yang kedua, wal hukmi bil qawanin wa raddil ahkam syar'iyyah. Yang kedua, ciri negara kafir yang disebutkan oleh Syekh Ishaq bin Abdurrahman adalah berhukum dengan undang-undang positif dan menolak hukum-hukum syariat. Ini dia ciri-ciri negara kafir, yaitu negeri tersebut orang-orangnya berhukum dengan undang-undang positif dan menolak hukum-hukum syariat. Ini dia ciri negara kafir. Dimanapun itu, mau itu di Perancis, kayak mau itu di Eropa, mau itu di Asia Tenggara. Pokoknya kalau Anda ketemu ciri-ciri semacam ini, maka inilah negara kafir. Dan kembali ke kaidah yang tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu dia ya, kriteria yang disebutkan ini adalah secara zahir itu dia itu mempunyai kekuatan atau mempunyai pengaruh yang kuat di negeri tersebut. Artinya dia mayoritas atau kebanyakan di negeri tersebut. Ya. Itu dia kriteria yang kedua. Tadi yang pertama tampaknya kufur bawah yang jelas di negeri tersebut secara goliban, secara mayoritas, secara kebanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hukum undang-undang positif dan menolak hukum syariat secara secara umum, ya. Artinya pengaruhnya atau tersebarnya atau digunakannya hukum undang-undang positif tersebut lebih besar atau lebih banyak atau bahkan menjadi dasar bagi negeri tersebut, ya. Ini yang kriteria yang kedua. Yang ketiga adalah wa ghairi dzalika mimma la yuhsa. Bahkan disebutkan di sini yang terakhir bahwasanya kriteria yang ketiga dari negara kafir adalah tersebarnya kemungkaran dan kemaksiatan. Artinya di negeri tersebut tersebar fasilitas-fasilitas kemaksiatan. Di negeri tersebut tersebarnya tempat-tempat maksiat secara umum. Artinya negeri tersebut memberikan legalitas terhadap kemaksiatan-kemaksiatan, ya, baik itu apapun bentuknya, baik itu diskotik, baik itu minuman keras, baik itu perzinahan, baik itu LGBT, ya. Jadi negeri tersebut jika dia memberikan fasilitas atau legalitas secara umum bagi rakyatnya pada kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah haramkan, ya, maka ini kriteria yang ketiga. Karena apa? Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan dosa besar, ya, itu membuat pelakunya menjadi kufur jika dia meyakini halalnya perbuatan tersebut. Dan di antara bentuk istihlal atau menganggap halal perbuatan dosa besar adalah memberikan legalitas secara umum pada masyarakat terhadap dosa besar tersebut. Misalnya memberikan legalitas secara umum pada khamar, maka ini adalah kekufuran. Dan ini kekufuran yang jelas, ya. Jadi tadi kriterianya ada 3. Yang pertama, tampaknya syiar kekufuran secara jelas dan secara umum. Artinya tidak dilarang dan memang legal di negeri tersebut. Yang kedua, cirinya adalah berhukum dengan undang-undang positif dan menolak syariat Islam. Baik itu amar ma'ruf nahi munkar, baik itu halal dan haram, baik itu dalam masalah ekonomi, baik itu dalam masalah pidana, baik itu dalam masalah perdata, waris, militer dan sebagainya. Dia secara goliban, secara mayoritas lebih dimenangkan bagi undang-undang positif tersebut. Maka ini adalah ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah
tersebarnya tempat-tempat kemaksiatan yang diberikan legalitas secara umum di negeri tersebut. Maka inilah dia kriteria-kriteria negara kafir. Oke. Oke, kita bacakan di sini ya, kekeliruan tentang izharuddin. Waqala Syekh Hamad bin Atiq rahimahullah, wa amma mas'alatul izharuddin fakatsirun minan nas qad zanna annahu idza qadira an yatalaffadha bisyahadatain wa an yusalli as-salata wa la yuraddu 'anil masajidi faqad azhara dinahu wa in kana bi baladil musyrikin wa qad ghalata fi dzalika akbar ghalat. Ya, sebagian orang kata beliau di sini banyak yang salah paham tentang izharuddin ini. Mereka mengira kalau orang itu udah bisa melafazkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, atau dia bisa mengerjakan sholat di negeri tersebut, atau dia nggak dicegat pergi ke masjid, maka dia telah menampakkan keislamannya, udah menampakkan dinnya, agamanya, wa in kana bi baladil musyrikin, walaupun dia hidup di tengah-tengah orang-orang musyrik. Wa qad ghalata fi dzalika akbahal ghalat. Dan orang tersebut telah salah, telah keliru dengan sejelek-jeleknya keliruan. Jadi intinya ya, izharuddin adalah menampakkan tauhid dan permusuhan kepada syirik. Jika kalian tinggal di negeri kafir atau negara kafir dan kalian bisa menampakkan permusuhan pada kesyirikan, misalnya saya memusuhi sekularisme, saya memusuhi undang-undang yang menyelisih syariah Islam, saya memusuhi segala sistem kufur yang bertentangan dengan Islam, saya memusuhi peribadatan pada kubur, saya memusuhi istihza biddin, olok-olok terhadap agama, saya memusuhi legalitas terhadap tempat-tempat kemaksiatan, dan dia bisa terang-terangan menampakkan hal tersebut, menampakkan permusuhan tersebut ya. Benar-benar dia bisa menampakkan di depan orang secara terang-terangan, apalagi dia bisa berdakwah dengannya untuk memusuhi hal-hal tersebut supaya orang-orang itu benci pada kesyirikan, benci pada sistem kufur, benci pada undang-undang kufur. Maka yang demikian tidak wajib baginya hijrah dari negeri tersebut ya. Walaupun dia hijrah ke negara kafir juga, tapi di negara kafir lainnya dia bisa menampakkan izharuddin ya. Misalnya dia di negara kafir A nggak bisa izharuddin, hijrah ke negara kafir juga, tapi dia bisa izharuddin. Nah, maka wajib dia hijrah ke negara kafir tersebut, walaupun dia hijrah ke negara kafir lainnya gitu. Yang penting dia bisa izharuddin. Ini kewajiban atas segala umat Islam, yaitu menampakkan agamanya dan permusuhan kepada kesyirikan dan loyalitas kepada tauhid dan memusuhi kesyirikan. Itulah yang dituntut bagi setiap muslim dan merupakan dakwah para nabi dan rasul di setiap zamannya, karena Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah aku utus di setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Inilah agamanya para rasul, millatu Ibrahim, agamanya Ibrahim alaihi salam, wa dinul anbiya'i kullihim, dan din atau agama para nabi seluruhnya, yaitu mengajak pada tauhid dan menjauhi syirik dan kekufuran dan mengkufuri segala peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sebab itulah Allah wajibkan nabi kita dan para sahabat hijrah dari Mekah agar terhindar dari fitnah-fitnah, sehingga beliau bisa menampakkan din, izharuddin, dan memberikan loyalitas kepada tauhid, sehingga Allah wajibkan mereka hijrah ke Madinah karena mereka di Mekah itu sudah tidak bisa izharuddin. Itu saja dari saya. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.